Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Reza Mustika. Saya dari Prodi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Syakwala. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang persamaan Maxwell. Nah, apa sih itu persamaan Maxwell? Persamaan Maxwell itu adalah persamaan yang mendeskripsikan antara sifat-sifat medan listrik dan medan magnet. Nah, di persamaan Maxwell ini terdapat 4 persamaan. Yang pertama ada hukum Faraday, yang kedua ada hukum Ampere, yang ketiga ada hukum Gauss untuk medan listrik, dan yang terakhir ada hukum Gauss untuk kemagnetan. Nah, yang pertama ada hukum Faraday. Bunyi dari hukum Faraday ini persamaannya divergensi E sama dengan minus I omega B. Nah, persamaan hukum Faraday ini menjelaskan tentang induksi elektromagnetik antara variasi medan listrik dan induksi magnetik. Hukum Faraday ini sendiri dikemukakan oleh Michael Faraday. Pada dasarnya hukum Faraday ini memprediksi suatu medan magnet yang berinteraksi dengan listrik sehingga menyebabkan adanya induksi elektromagnetik. Nah, yang kedua ada hukum Ampere. Persamaannya adalah divergensi H sama dengan J tambah I omega D, menyatakan bahwa jika ada arus yang melingkar dalam kumparan, maka arus tersebut bisa menghasilkan medan magnet. Nah, J itu menyatakan kerapatan arus dan si D itu menyatakan pergeseran listrik. Kalau H menyatakan intensitas medan magnet. Sebelumnya tadi di hukum Faraday E itu menyatakan intensitas medan listrik. Dan B menyatakan induksi magnet. Oke, untuk yang ketiga ada hukum Gauss untuk medan listrik dengan persamaannya divergensi D sama dengan Q. D ini sebagai pergeseran listrik dan Q ini sebagai kerapatan medan listrik. Nah, jadi untuk hukum Gauss medan listrik ini dikemukakan oleh Carl Friedrich Gauss yang menghubungkan penyebaran muatan listrik dengan medan listrik yang dihasilkannya. Nah, jadi hukum Gauss ini hanya disebabkan oleh muatan listrik yang bergerak. Nah, untuk hukum Gauss untuk kemagnetan persamaannya divergensi B sama dengan 0. Persamaan ini menyatakan bahwa medan magnet B memiliki divergensi 0. Jadi ini setara dengan pernyataan bahwa monopol magnetik tidak ada sehingga dia bersifat dipol. Nah, maksudnya di sini tidak pernah ada muatan magnetik yang bebas untuk hukum Gauss kemagnetan ini. Nah, sedikit kita review kembali yang untuk hukum Ampere tadi. Hukum Ampere ini dalam kajian elektromagnetik adanya muatan arus listrik yang mengalir dalam suatu konduktor. Dia menghasilkan sebuah medan magnet sehingga kita untuk mengetahui kuat medan magnet ini sendiri kita bisa menggunakan si hukum Ampere ini. Nah, dari keempat hukum tadi mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.